Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari Angkatan 3 Kelompok 1 Ganjil BPSDM Jawa Barat, Latsar Kabupaten Bekasi 2021, dengan pengampu Dr. Insinyur Dewi Yuliani MT, menyampaikan analisis kami mengenai isu kontemporer yang ada di Indonesia. Anggota kelompok 1 Ganjil terdiri dari 5 orang, yaitu Rahmat Agung, Heflin Riyandari, Devi Nurwulansari, Yunita Putri, dan Azrul Fauzi. Kita sebagai ASN perlu memiliki kemampuan dalam memahami sebuah isu. Hal ini tentu saja terkait dengan salah satu fungsi ASN, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemampuan dalam memahami isu ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah environmental scanning, problem solving, dan analisis. Dalam environmental scanning, kita diharapkan peduli terhadap isu-isu yang berkembang di sekitar kita. Sedangkan dalam problem solving, diharapkan kita mampu memilih alternatif pemecahan masalah yang ada. Dan untuk bagian analisis, kita dituntut untuk berpikir konseptual, yang mana kita dapat memecahkan isu setelah melakukan identifikasi akan implikasi atau dampak dari problem solving yang kita pilih. Ada beberapa isu-isu kontemporer yang berada di Indonesia. Yang pertama, mengenai keakuratan rapid test. Yang kedua, mengenai penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksinasi. Dan yang ketiga, mengenai legalitas minuman keras. Dengan menggunakan teknik tapisan APKL, terpilihlah isu yang akan kami tindak lanjuti, yaitu penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksin. Lalu, bagaimanakah latar belakang dan upaya-upaya pemerintah dalam menghadapi COVID? Mari kita lihat mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada Maret 2020, kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. Kemudian, pada September, Oktober, dan November 2020, penambahan kasus cenderung melandai, akan tetapi tetap meningkat jumlahnya. Peningkatan tajam ini kembali terjadi pada bulan Desember 2020. Lalu, pada saat ini, Maret 2021, kasus positif terkonfirmasi COVID-19 sudah berjumlah 1,35 juta kasus. Lalu, bagaimanakah upaya pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini? Berikut kami rangkum beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19. Yang pertama adalah menggerakkan program 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang kedua, dengan melakukan penelusuran kontak kasus positif COVID. Dan yang ketiga, dengan memberikan edukasi dan penyiapan isolasi mandiri terhadap masyarakat. Upaya yang selanjutnya adalah dengan membentuk herd immunity melalui kegiatan vaksinasi. Vaksin merupakan hal yang penting. Piplum mengatakan, without vaccine, we are heading to destruction, and destruction lead us to demotivation. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat setuju untuk diberikan vaksin. Menurut lembaga Populi Center, sebuah lembaga yang melakukan riset pada Desember 2020, sebanyak 40% masyarakat tidak bersedia diberikan vaksin, sedangkan 60% masyarakat bersedia diberikan vaksin. Jika vaksin begitu penting dalam upaya menekan angka COVID-19 di Indonesia, lalu mengapa masih banyak masyarakat yang menolak untuk diberikan vaksin? Dengan menggunakan teknik analisis isu Ishikawa-Fishbone, kami menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab sebagian masyarakat menolak untuk divaksin, yaitu 1. Method. Kedua, material. Ketiga, mesin. Keempat, Mother Nature. Dan yang kelima, manpower. Jika kita analisis lebih lanjut, akan timbul kategori sebab utama sebagian masyarakat tidak mau divaksin. Kategori yang pertama adalah method. Pada kategori ini ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk divaksin, yaitu 1. Manfaat vaksin yang kurang efektif. Kedua,
kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19, dan yang ketiga, uji klinis terhadap vaksin yang dinilai terlalu cepat. Kategori yang kedua adalah material. Pada kategori ini ada dua faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk divaksin. Yang pertama adalah kurangnya informasi yang dipublikasikan, dan yang kedua adalah adanya hoax mengenai vaksin. Berikut kami sampaikan beberapa hoax yang beredar di masyarakat. Kategori yang ketiga adalah mesin. Pada kategori ini ada 3 faktor utama yang menyebabkan masyarakat enggan untuk divaksin. Yang pertama adalah banyaknya jumlah vaksin yang beredar. Yang kedua adalah produksi vaksin yang dinilai singkat dan terburu-buru. Dan yang ketiga adalah adanya perbedaan teknologi pembuatan vaksin pada tiap-tiap produsen. Kategori yang keempat adalah Mother Nature. Pada kategori ini ada 4 faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk divaksin. Yang pertama adalah jauhnya tempat pendistribusian dan pelaksanaan vaksin. Yang kedua adalah masyarakat merasa tinggal di daerah yang aman dari serangan virus. Yang ketiga adalah status ekonomi masyarakat yang rendah. Dan yang keempat adalah kurang antusiasnya masyarakat terhadap vaksin. Kategori yang terakhir yang menyebabkan masyarakat enggan untuk divaksin adalah manpower. Ada 2 faktor dalam manpower ini. Yang pertama adalah adanya pihak yang ragu terhadap kehalalan vaksin, dan yang kedua adalah adanya kelompok anti vaksin yang menebarkan isu atau hoax. Setelah menganalisis isu kontemporer tersebut, yang kami lakukan adalah mencari problem solving-nya. Ada beberapa alternatif pemecahan isu yang dapat kami tawarkan. Yang pertama adalah komunikasi atau sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat perlu diperbaiki. Yang kedua, tidak adanya paksaan berupa denda atau sanksi bagi masyarakat yang tidak mau divaksin. Dengan diberlakukannya denda atau sanksi, maka masyarakat akan semakin yakin dengan teori konspirasi kelompok anti vaksin bahwa ada kepentingan perusahaan farmasi di balik pemaksaan tersebut. Yang ketiga, berikan sosialisasi dan edukasi yang masif dan tepat sasaran secara terus-menerus. Yang keempat, menyediakan lokasi vaksinasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sehingga hal-hal ini akan membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat vaksin. Lalu, bagaimanakah peran ASN dalam menghadapi isu kontemporer yang telah kami paparkan di atas? Pada dasarnya, ASN memiliki peran yang krusial dalam mendukung pemerintah dengan berpartisipasi secara aktif dalam program vaksinasi. Hal ini sejalan dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Selain itu, ASN juga turut mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan tidak menyebarkan hoax akan program vaksin. Yang mana hal ini merupakan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah paparan kami mengenai analisis isu kontemporer yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.